Hello everybody, welcome back to the online English class with me Ritueli Daily. As I told you on the previous video 12, that on the next video we are going to discuss Unit 5. But unfortunately, we still have materials to learn. So today on this video, we don't learn Unit 5. But we still have to finish the last material for Unit 4. So today we are learning pronouns. Jadi sekarang kita belajar mengenai kata ganti, pronouns. Karena di dalam bahasa Indonesia, in Indonesian for example, saya menyukai dia atau dia menyukai saya. Jadi di dalam bahasa Indonesia, saya sebagai subjek dan sebagai objek dia tetap saya. Oke? Begitu juga dia sebagai subjek, tetapi sebagai objek dia juga dia. Sama saja. Jadi di dalam bahasa Indonesia, in Indonesian, there is no difference between the pronoun as a subject and the pronoun as an object. Di dalam bahasa Indonesia, tidak ada perbedaan kata ganti, baik itu sebagai subjek maupun sebagai objek. Dia sama saja. But in English, it's different. Tetapi dalam bahasa Inggris itu berbeda, tidak sama seperti ini. Kalau di dalam bahasa Inggris, in English, if I translate these sentences, jika saya menerjemahkan kalimat ini, I like him atau her. Itu tergantung ya, dia laki-laki atau dia perempuan. Contohnya. Atau, dia menyukai saya. She atau he likes me. Jadi coba lihat perbedaannya ya. Di sini saya, di dalam bahasa Indonesia, saya. Tetapi dalam bahasa Inggris ini saya, kemudian dia sebagai objek berubah menjadi me. Begitu juga dia sebagai objek, bisa him atau her, tergantung ya, laki-laki atau perempuan. Kalau dia sebagai subjek, bisa she atau he. Itu yang kita pelajari hari ini. Jadi saya sudah membuat listnya atau daftarnya di sini. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris, kalau pronouns itu sebagai subjek, maka kita menggunakan I, you, he, she, it, we, they. Saya, kamu, dia laki-laki, dia perempuan, it, dia atau benda, we, kami atau kita, they, mereka. Tetapi kalau dia sebagai objek, seperti yang tadi, ini objek ya. Kalau objeknya saya menjadi me, bukan I lagi. Kalau you tetap, kalau laki-laki him, tetapi kalau perempuan her, tetapi kalau benda tetap it, kalau kita atau kami us, untuk mereka them. Kemudian kita ada pelajaran tambahan yaitu possessive adjective. Untuk possessive adjective, misalnya rumah saya. Rumah saya in English, my house. Jadi coba kita lihat kalimatnya ya. Di dalam bahasa Indonesia, saya. But in English, we have I, and then me, and then my. Kemudian my. Jadi berbeda. Jadi pronounnya itu selalu berbeda sesuai fungsinya. Oke, jadi ini harus diingat. Jadi kenapa di sini saya kasih titik-titik? Karena maksudnya di sini adalah titik-titik itu adalah kata benda. Saya tulis ya. Di sini ada noun atau kata benda. Jadi makanya disebut sebagai possessive adjective karena dia berada sebelum kata benda. Karena biasanya adjektif itu berada sebelum kata benda. Kemudian possessive artinya kepunyaan. Orang ini yang punya ini. Ya, misalnya rumah saya, my house. Jadi yang punya bendanya ini adalah saya. Makanya dibilang possessive adjective. Oke? Jadi ini makanya saya kasih titik-titik itu wajib. Setelah kata-kata ini harus diikuti oleh kata benda. Wajib. Oke? Jadi misalnya my house, your house, rumah kamu, his house, rumah dia yang punya laki-laki,
Her house, rumah dia yang punya perempuan. Its screen. Nah, ini contohnya ya. Its screen, for example. Artinya layarnya. Nah, nya ini yang punya layar benda. Makanya kita pakai its screen. Misalnya komputer. Jadi komputer saya misalnya kemarin komputer saya rusak layarnya. Jadi its screen. Layarnya. Nya itu adalah yang punya benda, komputer. Kemudian our house, rumah kami. Their house, rumah mereka. Jadi kalau ada kepemilikan, kita menggunakan possessive adjective. Tetapi kalau dia sebagai objek, ini. Kalau dia sebagai subjek, ini. Kita lihat contohnya di sini ya. Subject pronouns, ini harusnya come ya. Subject pronouns come before verb. Jadi kalau sebagai subjek itu, dia ada sebelum kata kerja. Ini kata kerja, likes, ini verb. Jadi dia sebelum kata kerja, maka dia disebut sebagai subjek. Nah, dia sebagai subjek. Artinya dia berada di awal kalimat. Itu saja. Kalau dia berada di awal kalimat, kita menggunakan seperti ini. Misalnya, dia menyukai mereka. Saya menyukai dia atau mencintai dia. Sedangkan object pronouns come after the verb. Sementara untuk object pronouns yang ini tadi, dia ada setelah, setelah kata kerja. Ini kata kerja likes, love. Jadi setelah kata kerja ini kita menggunakan object pronoun. Jadi bukan ini lagi. Ya, kita menggunakan yang ini. Kemudian, pronoun and possessive adjective to replace nouns. Jadi kita menggunakan pronoun itu dan possessive adjective itu untuk mengganti kata benda. Oke, misalnya di sini, Anna drinks orange juice because she likes it. Anna minum orange juice atau jus jeruk karena dia menyukainya. Dia ini siapa? Dia ini adalah Anna. Karena dia perempuan, maka kita menggunakan she. Menyukainya. Nya ini apa yang dia sukai? Yang dia sukai adalah orange juice atau jus jeruk. Karena jus jeruk itu sebuah benda, maka kita menggunakan it sebagai pronounnya. Sedangkan untuk possessive adjectives atau kepunyaan tadi, misalnya John's son is a doctor. Artinya, anak laki-lakinya John adalah seorang dokter. Dan putrinya atau anak perempuannya adalah seorang dokter gigi, dentist. Nah, jadi kepunyaan itu ada dua. Kita bisa dengan menggunakan nama orangnya langsung. Kemudian ada apostrof di sini, koma atas, kemudian S, artinya kepunyaan. Jadi, anak laki-lakinya atau putranya John, artinya yang punya putra laki-laki adalah John-nya. Oke? Adalah seorang dokter. Dan putrinya. Nya ini siapa? Yang punyanya ini adalah John-nya. Di dalam bahasa Inggris itu mereka tidak mau mengulang kata yang sama lagi. Bisa misalnya kita, anak laki-lakinya John adalah seorang dokter, anak perempuannya John adalah seorang dokter gigi. Jadi John-nya kebanyakan. Jadi mereka mengganti supaya tidak diulang-ulang lagi namanya. Misalnya Anna lagi, di sini Anna lagi. Mereka tidak mau mengulang-ulang seperti itu. Kita harus mengganti dengan dia. Jadi anaknya. Jadi bukan lagi anaknya John. Karena kita sudah tahu siapa yang punya anak, yaitu John. Jadi kita tidak perlu lagi menuliskan namanya John, tetapi kita menggunakan yang possessive adjective. Oke, artinya anak perempuannya. Kalau anak saya berarti my daughter. Jadi saya harap jelas. Kalau tidak nanti silakan tanya di komen di bawah ini, oke? Kita coba di sini ada semuanya menulis namanya, tidak ada yang menggunakan kata ganti, ya. Jadi di sini ada Keiko Wilson is Japanese.
Keiko Wilson adalah orang Jepang. Ini ya, Keiko ini wanita ya. Dia orang Jepang. Tetapi Keiko tinggal di New York. Jadi Keiko ini kita bisa mengganti. Karena dia perempuan, maka kita bisa menggantinya menjadi she. Artinya dia. Ini sebagai subjek ya, karena dia berada sebelum kata kerja. Ini kata kerja lives. Jadi, she lives in New York. Jadi kita bisa mengganti Keiko-nya di sini, kita menggunakan she. She lives in New York. Because, karena Keiko is married to an American. Karena dia menikah dengan orang Amerika. Jadi kita bisa mengganti Keiko ini lagi. Kita bisa menggunakan she di sini. Jadi, she is married to an American. Ini lagi Keiko, kita tidak menggunakan Keiko lagi, kita bisa menggunakan she. Jadi, she is an interpreter, seorang penerjemah. Keiko likes New York. Dia menyukai New York karena because New York is interesting, New York menarik, tetapi Keiko's husband, nah ini kepemilikan, kita bisa ganti kepemilikan ini menjadi suaminya. Oke, ini husband itu artinya suami. Suaminya, siapa yang punya suami adalah Keiko. Karena Keiko ini seorang perempuan, maka kita menggunakan she, her. Oke, kita menggunakan her di sini. Jadi, menjadi her husband atau suaminya, bisa. Jadi, her husband, suaminya, Walter, itu nama suaminya, doesn't like New York, tidak menyukai New York. Walter, kita bisa mengganti Walternya. Kita bisa menggunakan he, atau dia laki-laki. He wants to live and live in the country. Dia ingin meninggalkan dan tinggal, maksudnya meninggalkan New York dan tinggal di country. Country itu ada dua arti ya, bisa artinya negara, arti lainnya adalah desa, pedesaan. Oke, dia suka pedesaan. Keiko and Walter, artinya Walter dan Keiko, kita bisa mengganti ini menjadi they, artinya mereka. Mereka, they have 2 children. Mereka punya 2 anak. Walter takes the 2 children. Kita bisa mengganti the 2 children. Artinya mereka. Nah, ini mereka ini sebagai objek. Karena subjeknya adalah Walter. Walter takes the 2 children atau them, mereka. Jadi bukan they lagi. Walter takes them, membawa mereka, and the children, artinya anjingnya anak-anak itu. Yang punya anjing adalah anak-anak itu. Jadi karena ini kepunyaan, kita bisa menggantinya menjadi their. Their dog artinya anjing mereka out of the city in Walter's free time. Keluar kota di waktu luangnya. Yang punya waktu luang adalah Walter. Kita bisa mengganti ininya. Kita bisa mengganti menjadi his, arti waktu luangnya. Walter, kita bisa mengganti Walter menjadi he, and the children go walking in summer and ski in the winter. Mereka jalan-jalan di musim panas dan bermain ski di musim dingin. But Keiko, tetapi Keiko doesn't go with, kita bisa ganti Walter and the children menjadi mereka. Ya, jadi tetapi Keiko tidak pergi dengan mereka. Mereka ini Walter dan children. Jadi mereka ini adalah, kita menggunakan them karena ini sebagai objek. Subjeknya adalah Keiko, kemudian ada kata kerja, baru objek, them. Karena Keiko doesn't have free time. Keiko, kita bisa ganti Keiko-nya menjadi she. She doesn't have any free time. Dia tidak memiliki waktu luang.
Oke, saya harap ini jelas ya. Kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanya. Saya sudah menyiapkan kuis online-nya. Nanti ada linknya di bawah video ini. Nah, kuisnya sangat gampang. Di sini ada complete the sentences with object pronouns and possessive adjective. Dengan object pronoun, objek tadi setelah kata kerja. I love David and he loves. Oke, saya mencintai David dan dia, David, menyukai saya. Karena saya sebagai objek di sini, maka kita menggunakan me, bukan I lagi. Oke, nanti kerjakan selanjutnya. Kemudian, I have a car. Saya punya mobil. Mobil saya merah. Mobil saya, ada mobil di sini, kepemilikan. Jadi, my car is red. Dicek ya. Jadi nanti silakan dikerjakan sampai nomor 14. Oke. Kemudian complete the sentences with the correct pronoun. Lengkapi kalimatnya dengan kata ganti yang benar. Jadi misalnya di sini, my sister has a new car. Saudara perempuan saya memiliki mobil baru. But, tetapi dia tidak menyukainya. Dianya siapa? Saudara perempuan saya. She, karena perempuan. Kemudian, tidak menyukainya. Nya itu apa? Benda ya, menyukai mobilnya itu. Karena mobilnya benda, maka kita menggunakan it. Jadi kalian coba kerjakan sampai nomor 10, kemudian dicek ya. Oke. Kemudian soal yang terakhir, lengkapi dengan my, your, his, her, its, our, their. Ini tentang kepunyaan. Oke, misalnya, I don't know the time because I can't find. Saya tidak tahu waktu jam berapa sekarang karena saya tidak bisa menemukan titik-titik jam, berarti jam saya karena saya yang punya ya. Ini kepunyaan. Jadi my. Jadi kalian lihat mana kepunyaan yang cocok. Ini lumayan banyak, ada 1 sampai nomor 18. Jadi silakan kerjakan di rumah. Kemudian nanti klik cek ini untuk melihat jawaban Anda benar atau salah. Oke, jadi that's all for today's lesson. Sampai di situ untuk pelajaran hari ini. And then I'll see you on the next video. Okay? See you.